نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu saling mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Dan ini adalah pertemuan kedua kita setelah kemarin kita bertemu saat manasik, dan insya Allah akan ada pertemuan nanti di pertemuan selanjutnya, yaitu kajian menjelang keberangkatan kita insya Allah pada tanggal 9 Maret 2025. Adapun kali ini kita akan membahas terkait dengan persiapan yang kita lakukan menjelang Ramadan, karena insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, ya. Dan tidak terasa memang waktu berjalan begitu cepatnya, ya, berjalan begitu luar biasa cepat, ya. Baru saja kemarin rasanya kita baru meninggalkan bulan Ramadan, dan sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang istimewa lagi, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan dan menikmati bulan tersebut. Dan ini merupakan apa namanya? Tanda dari akhir zaman, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah bahwa zaman akan terasa lebih cepat. Ya, waktu akan terasa lebih cepat untuk kita lalui. Dan untuk itu ketika kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita harus bersiap untuk menyambut bulan tersebut. Jangan sampai kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan tapi kita tidak memanfaatkan bulan tersebut. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Jadi sebelum kita membahas tentang apa yang harus kita persiapkan sebelum atau ketika menyambut bulan Ramadan atau ketika berada di bulan Ramadan, kita ketahui terlebih dahulu keutamaan bulan Ramadan. Dan ini mungkin sudah banyak didengar oleh jamaah sekalian, dan tidak ada salahnya kita mengulang sedikit keutamaan bulan Ramadan. Tidak seluruhnya, sebagian kita akan sampaikan agar kita lebih bersemangat, ya, ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Kata para ulama, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Artinya apa? Artinya setiap amalan apapun yang dilakukan di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan ganjaran dari amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Walaupun tidak ada dalil yang menunjukkan berapa banyak Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Beda seperti yang kemarin kita bahas, ya, ketika di Masjid Nabawi itu Allah lipat gandakan 1000 kali lipat. Di Masjidil Haram Allah lipat gandakan salat kita 100.000 kali lipat. Tapi berbeda dengan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Dan banyak dalil-dalil yang datang kepada kita, baik itu Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya orang yang beramal di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala dari amalan yang dia lakukan. Contoh saja, amalan yang akan kita lakukan sebentar lagi itu umrah. Umrah yang akan kita laksanakan yaitu di bulan Ramadan, itu pahalanya Allah Subhanahu wa taala khususkan. Berbeda dengan umrah-umrah yang lainnya. Kata Nabi SAW, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Bahwa umrah di bulan Ramadan itu seolah-olah atau seperti dia mendapatkan pahala haji. Pahala haji, bukan hanya haji saja, tapi haji bersamaku, kata Nabi SAW. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, kita melaksanakan umrah paling waktunya hanya 3 jam, 4 jam kita bisa menyelesaikan ibadah umrah. Tapi pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji. Sedangkan orang-orang yang haji itu harus membutuhkan waktu yang ekstra, tenaga yang ekstra. Ketika dia ingin mendapatkan pahala haji, dia harus melaksanakan tawaf yang lebih dari sekali, dia harus memakai kain ihram yang lebih dari sehari,
belum lagi dia harus wukuf di Arafah, belum lagi dia harus melempar jumroh dan lain sebagainya. Kegiatan yang sangat padat dan juga sangat melelahkan itu bisa kita dapatkan pahalanya dengan cara kita berumroh di bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan bahwasanya pahala seseorang ketika melakukan amal soleh di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan pahala tersebut. Di antara dalil lainnya bahwa orang yang melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipat gandakan ganjarannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar, kalau seseorang beribadah di malam tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik ya dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih bagus, lebih banyak daripada 1000 bulan. Ini adalah bonus ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kekhususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kenapa di hari kiamat kelak ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi umat yang terdahulu. Kita menjadi umat yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi umat Nabi Muhammad yang akan pertama kali masuk ke dalam surga. Jadi kita banyak dapat keutamaan, padahal umur umat Nabi Muhammad itu hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kata Nabi SAW, umur umatku itu tidak lebih dari 60 atau antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit di antara mereka yang bisa mencapai umur tersebut. Tapi kenapa bisa kita menjadi umat yang utama di hari kiamat kelak? Di antaranya adalah karena sebab kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kita melakukan ibadah di malam tersebut, maka kita seolah-olah seperti mendapatkan pahala ibadah 1000 bulan. Kalau 1000 bulan aja kurang lebih ada sekitar 80 tahunan. 83 tahun kita seolah-olah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita sekali bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Bagaimana kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar 10 kali atau lebih dari itu? Maka kurang lebih kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar 8000 tahun. Maka itu sudah cukup untuk menyamai amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh umat terdahulu yang memang umurnya lebih panjang daripada kita. Nabi Adam saja umurnya 900 tahun. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam umurnya ribuan tahun. Ya, 1000 tahun lebih beliau berdakwah. Kemudian waktu atau umur beliau sebelum diangkat menjadi nabi kita tidak hitung. Kemudian umur beliau ketika selesai berdakwah ditinggalkan umatnya tidak kita hitung juga. Makanya oleh karena itu kita bisa melampaui umat-umat terdahulu pada hari kiamat kelak karena amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, khususnya amalan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan lainnya yang bisa kita dapati di banyak dalil adalah diantaranya hadis yang masyhur yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang kepada kita tentang dua orang yang mereka datang ke kota Madinah. Kemudian dua orang ini sama-sama masuk Islam, berbarengan masuk Islamnya. Kemudian salah satu dari keduanya, yang satu ini adalah orang yang semangat dalam ibadah, yang satunya lagi biasa-biasa saja dalam beribadah. Dan orang yang pertama yang semangat dalam ibadah ternyata dia meninggal dalam kondisi syahid. Kemudian orang yang kedua yang biasa-biasa saja beribadahnya, ternyata dia hidup lebih lama. Dia hidup 1 tahun lebih lama dibandingkan yang pertama. Kemudian setelah itu dia meninggal. Kemudian sahabat Talhah bin Ubaidillah bermimpi pada malam hari, dia sedang berada di pintu surga, kemudian melihat dua orang tersebut. Ternyata yang pertama kali masuk surga adalah orang yang kedua. Orang yang biasa-biasa saja dalam beribadah. Kemudian Talhah menceritakan ini kepada para sahabat yang lainnya. Para sahabat yang lainnya pun merasa keheranan. Kemudian sampailah kisah ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Mimma ta'jabun. Kenapa kalian heran? Kenapa kalian takjub? Alaysa qad 'asha ba'dahu sanah? Bukankah orang yang kedua ini hidup 1 tahun lebih lama? Alaysa qad adraka Ramadan fasamahu? Bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa di bulan tersebut? Alaysa qad shalla fi sanah kam sajadah? Bukankah dia dalam 1 tahun bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salatnya? Jadi wajar saja orang yang kedua tersebut masuk surga terlebih dahulu, lebih utama dibandingkan yang kedua, walaupun dia tidak mati sebagai syahid, tapi karena dia bertemu dengan bulan Ramadan, karena dia bertemu dengan bulan yang mulia ini, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia beribadah di bulan Ramadan,
menyebabkan dia mendapatkan kemuliaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sahabatnya yang pertama tadi. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil lain bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebab seseorang mudah masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, futihat abwabul jannah, bahwa pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Futihat abwabus sama, pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mudah untuk menurunkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat yang banyak kepada kita di bulan Ramadan karena pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya doa kita akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan karena pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala lebih mudah menerima amal ibadah kita dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya, karena di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu langit dan membukakan pintu-pintu surga. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat merugi ketika orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian bulan Ramadan lewat begitu saja, seolah-olah tidak ada yang berbeda dengan bulan tersebut. Seolah-olah bulan Ramadan adalah bulan yang biasa-biasa saja, dia tidak merasa istimewa dengan bulan tersebut, dia merasa tidak harus ekstra dalam beribadah di bulan tersebut, dia tidak semangat dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara keistimewaan-keistimewaan yang bisa kita dapatkan, atau keistimewaan-keistimewaan dari bulan Ramadan yang akan kita masuki sebentar lagi insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di bulan Ramadan, mempertemukan kita dengan bulan Ramadan sehingga kita bisa memanfaatkan bulan yang penuh berkah tersebut. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang persiapan, ya. Kita tidak akan berbicara tentang teknis bagaimana puasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kapan sahur, kapan buka puasa dan lain sebagainya. Itu insya Allah sudah ada pembahasan tersendiri. Kita akan membahas bagaimana persiapan kita, apa saja yang harus kita persiapkan ketika kita ingin masuk ke bulan Ramadan, yang insya Allah ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Baik, para ulama berwasiat ketika kita ingin masuk ke bulan Ramadan dan supaya amal ibadah kita di bulan Ramadan itu dimaksimalkan atau bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat ini adalah ibadah yang harus dilakukan, yang diwajibkan alal faur. Artinya apa? Harus segera kita lakukan. Karena kita tidak tahu ya kapan kesempatan terakhir kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru jangan tunggu bulan Ramadan, ya. Jangan sampai kita menunda-nunda bulan Ramadan. Belum tentu kita bertemu dengan bulan Ramadan. Walaupun Ramadan sebentar lagi akan sampai kepada kita, tapi siapa yang bisa jamin? Siapa yang bisa jamin kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang hanya hitungan hari saja? Siapa yang jamin kita, bahkan siapa yang bisa menjamin besok pagi kita masih hidup? Maka oleh karena itu segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, seseorang kalau dia menunda-nunda taubatnya, maka penundaan taubat itu sendiri adalah perbuatan dosa. Penundaan seseorang untuk bertaubat kepada Allah, ya, besok saja saya taubat, nanti malam saja saya taubat, itu adalah bentuk sebuah dosa tersendiri, ya, dari seseorang yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Segeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu ila maghfirah. Segera untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu Ramadan. Jangan tunggu masuk bulan Ramadan baru kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, sebaiknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan tunggu Ramadan, kita akan tidak akan bisa menjamin kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka kalau seseorang melaksanakan atau memasuki bulan Ramadan dengan sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan lebih bersemangat dalam menjalankan amal-amal soleh selama dia berada di bulan Ramadan.
Datang juga kepada kita sebuah kisah, yaitu kisah Umar bin Abdul Aziz, ya, seorang khalifah yang adil, yang mulia, ya. Ketika beliau sebelum atau ketika beliau diangkat menjadi seorang khalifah, setelah beliau menguburkan khalifah sebelumnya, kemudian ketika dia sedang beristirahat di rumahnya, berbaring di atas tempat istirahatnya, kemudian anaknya datang. Anaknya ini datang mengingatkan ayahnya bahwa masih ada urusan kaum muslimin yang belum dikerjakan, yang belum ditunaikan. Kemudian apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kata Umar bin Abdul Aziz, bisakah kita tunda besok? Saya pengen istirahat dulu, kita tunda besok saja untuk menyelesaikan urusan tersebut. Apa kata anaknya? Siapa yang bisa menjamin engkau, wahai ayahku, akan hidup besok? Ya, nasihat dari seorang anak kepada ayahnya. Maka seketika Umar bin Abdul Aziz langsung bangun dari tempat istirahatnya, dia langsung menuju ke tempat pekerjaannya dan menyelesaikan pekerjaan atau menunaikan hak-hak kaum muslimin yang menjadi tanggung jawab dia. Maka oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang masih melakukan maksiat, masih suka rutin dalam melaksanakan maksiat yang biasa kita lakukan, maka berhentilah sekarang. Mulai berhenti dari sekarang. Jangan tunggu Ramadan, jangan tunggu Lebaran, bahkan ya ketika kita masuk bulan Ramadan hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian kita sudah mempersiapkannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tandanya kita serius. Tandanya kita serius untuk menyambut hangat bulan Ramadan tersebut. Ya, tandanya kita betul-betul ingin menyambut bulan Ramadan dengan penuh kehangatan. Dan ketika seseorang menyambut bulan Ramadan dengan amal soleh, tandanya dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lebih dekat lagi kepada dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taqarraba", dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man taqarraba ilayya sibran, taqarrabtu ilaihi zira'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku satu langkah, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya lebih dekat lagi. Ya, satu hasta dia akan, Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan dirinya kepada kita. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk bulan Ramadan, maka hendaknya kita masuk dengan kondisi yang semangat. Nah, salah satu yang bisa membuat kita bersemangat dalam menjalankan aktivitas di bulan Ramadan adalah dengan cara tentunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan keseriusan kita untuk mendekat atau menyambut bulan Ramadan, dan itu menunjukkan bahwa kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mendekat kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara hal yang kita harus lakukan ketika kita ingin masuk ke dalam bulan Ramadan adalah hendaknya kita senantiasa atau hendaknya kita menyelesaikan masalah yang kita miliki, terutama kepada orang lain. Baik itu kepada istri kita, kepada suami kita, kepada tetangga kita, orang tua kita, pembantu kita, dan lain sebagainya. Maka selesaikanlah urusan tersebut. Selesaikanlah urusan tersebut. Ketika kita pernah menzalimi orang lain, maka mohonlah maaf, mintalah maaf kepada mereka. Karena urusan kita tidak akan selesai di dunia ketika kita tidak selesaikan, maka urusan tersebut akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke akhirat. Dan terdapat sebuah ancaman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika seseorang tidak menyelesaikan urusannya dengan sesama manusia, dengan saudaranya, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatatun la turfa'u lahum salatan fawqa ru'usihim sibran." Ada 3 golongan yang tidak akan terangkat pahala salatnya melebihi atas kepalanya. Artinya apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya salatnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah al-ikhwanu al-ikhwanu mutahariqan. Adalah 2 orang saudara yang saling bertengkar. 2 orang yang saling bermusuhan. 2 orang yang belum saling memaafkan. Maka orang-orang yang bermusuhan dengan saudaranya, ketika dia belum berdamai, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tidak akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Momen untuk memohon maaf itu tidak harus menunggu bulan Ramadan. Momen untuk saling bermaafan itu tidak harus menunggu Idul Fitri, tidak harus menunggu Lebaran. Kapanpun ketika kita punya masalah dengan orang lain, segeralah minta maaf. Ya, terutama kita ingin masuk ke bulan Ramadan, kita tidak ingin amalan kita dirusak atau amalan kita rusak karena rusaknya hubungan kita dengan saudara kita, rusaknya hubungan kita dengan tetangga kita. Ya, mereka juga saudara bagi kita, saudara semuslim. Ketika kita memiliki masalah dengan orang lain, maka hendaknya kita selesaikan masalah tersebut, mintalah maaf. Ya, orang Indonesia itu ya mudah untuk memaafkan. Datangi rumahnya, ya bawakan kue, bawakan makanan. Kalau dia tidak terima kasih ke istrinya, kalau istrinya tidak terima kasih ke anaknya, ya buat keluarganya senang, dan itu insya Allah akan membuat hati seseorang menjadi lunak. Ya, ketika hati seseorang menjadi lunak, insya Allah dia akan lebih mudah untuk memaafkan. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama kalau kita pernah melakukan zalim kepada orang lain, ingat bahwa az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, bahwa kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ketika seseorang tidak menyelesaikan urusan kezalimannya di dunia, maka urusan kezaliman ini akan Allah Subhanahu wa taala bawa ke akhirat kelak, naudzubillah. Masalah kita di dunia sudah banyak. Masalah kita di akhirat nanti pun akan banyak. Kita harus dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang menyeramkan, dalam kondisi yang menakutkan. Matahari didekatkan kepada kita sejarak 1 mil. Kemudian kita menunggu persidangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada sirat dan lain sebagainya. Belum lagi dengan urusan dengan orang lain, dengan manusia. Jangan sampai kita direpotkan nanti di akhirat dengan urusan kita dengan saudara-saudara kita. Oleh karena itu, selesaikanlah kalau memang ada masalah dengan orang lain, dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, ya, dengan sepupu, dengan tante, ya, dengan tetangga. Selesaikan masalah tersebut, jangan sampai mengganggu kualitas ibadah di bulan Ramadan kita nanti. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapan berikutnya menjelang bulan Ramadan adalah persiapan yang harus kita lakukan dalam 2 mode ibadah. Ya, ada 2 mode ibadah. Yang pertama ada ibadah al-fahirah, yaitu ibadah yang dilakukan sendiri. Yang kedua ada ibadah yang dilakukan bersama orang lain, berkaitan dengan orang lain, yaitu al-muta'addiyah. Ya, berkaitan dengan orang lain. Jadi selama kita bulan Ramadan ini bukan hanya ibadah yang kita lakukan itu sendiri saja, tapi ibadah kita harus kita lakukan juga untuk mengajak keluarga kita dan orang lain mendapatkan kebaikan yang sama atau kebaikan yang banyak di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di bulan Ramadan itu sangat perhatian terhadap istrinya, walaupun di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ya mencium istrinya ketika beliau sedang berpuasa, padahal Rasulullah SAW sedang berpuasa. Akan tapi Nabi SAW adalah orang yang bisa menahan hasratnya. Nabi SAW juga membaca Al-Quran di pangkuan istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW yaqra'ul Quran wa yattaqi ala hijri wa ana haid. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW membaca Al-Quran ya di pangkuanku padahal aku sedang haid. Lihatlah bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangkan istrinya, membuat istrinya senang padahal beliau sedang berpuasa. Bahkan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf di Masjid Nabawi, tiba-tiba Sofiyah datang, ya. Sofiyah datang ke Masjid Nabawi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menemui Sofiyah, kemudian berbincang dengan Sofiyah. Setelah itu waktu sudah malam, akhirnya Rasulullah SAW karena keadaan darurat, Rasulullah SAW dengan romantisnya beliau mengantarkan Sofiyah ke rumahnya. Ya, padahal Rasulullah SAW sedang beriktikaf. Lihatlah bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam begitu baik dan begitu perhatian terhadap istrinya. Kalau kita sekarang beda, kita lagi ibadah di bulan Ramadan, justru kita menjauhin istri-istri kita. Ini suatu hal yang keliru. Ya, ini adalah suatu hal yang keliru. Bahkan dikatakan oleh para ulama, mencium istri itu sunnah. Kalau dia mampu untuk menahan hasratnya selama di bulan Ramadan ketika dia berpuasa, maka dianjurkan dia untuk mencium istrinya, disunnahkan dia untuk baik terhadap istrinya, disunnahkan dia untuk perhatian terhadap istrinya. Begitupun sebaliknya, ya, suami diperhatikan oleh istrinya. Bagaimana Nabi SAW ketika beliau sedang beriktikaf di Masjid Nabawi, kemudian beliau mengeluarkan kepalanya
ke luar jendela Masjid Nabawi, kemudian akhirnya Aisyah radhiyallahu anha menyisirkan rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian memakaikan parfum kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memakaikan parfum kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada istrinya saja Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbuat baik, ternyata Nabi SAW juga berbuat baik kepada banyak orang. Lihatlah bagaimana kebaikan Nabi SAW di bulan Ramadan, bukan hanya untuk dirinya saja, tapi Nabi SAW juga menyebarkan kebaikannya kepada orang lain. Sebagaimana disebutkan, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashra syadda mi'darahu wa iqadha ahlahu. Nabi SAW ketika masuk ke 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian dia membangunkan keluarganya. Bukan hanya satu istrinya saja, tapi keluarganya. Keluarganya dibangunkan oleh Rasulullah SAW untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mengerjakan salat, ya, sama-sama mengisi waktunya untuk beribadah di bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi SAW itu lebih dermawan lagi, lebih baik lagi, lebih murah lagi untuk memberi ketika beliau masuk di bulan Ramadan. Ya, ketika beliau masuk di bulan Ramadan. Wa qala Ibnu Abbas ajwadu bil khairi, ya, min ar-rihil mursalah. Bahwasanya Nabi SAW itu kedermawanannya seperti, ya, seperti angin yang berhembus. Bagaimana sifat angin? Sifat angin itu, ya, menyebar, cepat dan menyebar. Kebaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dirasakan oleh banyak orang karena Nabi SAW dermawan bukan hanya kepada keluarganya saja. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga dermawan kepada orang lain, kepada para sahabatnya, kepada orang yang tidak mampu. Nabi SAW adalah di hari-hari biasa saja beliau adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika beliau masuk di bulan Ramadan. Maka ini pun bisa kita contoh jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan egois. Ketika kita masuk di bulan Ramadan, jangan kita menjadi pribadi yang egois, menjadi pribadi yang mau dapat kebaikan sendiri, tidak mengajak istrinya, tidak mengajak anaknya, tidak mengajak keluarganya, tidak mengajak tetangganya, tidak mengajak saudaranya untuk berbuat kebaikan. Kalau kita mampu untuk mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, maka ajak mereka untuk melakukan kebaikan. Bangunkan mereka di tengah malam, bangunkan mereka ketika menjelang sahur, ya, ajak mereka untuk sholat tarawih di masjid bagi yang laki-laki, ajak mereka untuk tadarrus membaca Al-Quran, dan seterusnya, ya, kegiatan-kegiatan kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Maka jangan hanya diri kita saja yang mendapatkan kebaikan, tapi kita pikirkan juga orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga, istri dan anak-anak kita. Karena begitulah yang diajarkan Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan banyaknya amal soleh yang bisa kita lakukan. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Maka di antara amalan yang bisa kita lakukan tentunya puasa Ramadan. Ya, tentu puasa Ramadan jangan sampai ditinggalkan. Ketika kita bertemu dengan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian puasa di bulan Ramadan, keutamaannya sudah sering kita sampaikan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya yang telah lalu. Kita ini penuh dengan dosa. Kita ini manusia biasa yang sering terjerumus ke dalam dosa. Kita butuh yang namanya penghapusan dosa. Maka salah satu caranya agar kita dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara berpuasa di bulan Ramadan. Maka jangan sampai meninggalkan puasa bulan Ramadan kecuali dalam kondisi yang memang dibolehkan, sakit misalkan, atau dalam kondisi safar, maka itu diperbolehkan kita untuk meninggalkan puasa Ramadan. Di antara hal yang bisa kita lakukan, yang harus kita perhatikan juga selama di bulan Ramadan adalah di antaranya sholat. Ya, jangan sampai kita puasa tapi nggak sholat. Kita puasa tapi tidak melaksanakan sholat wajib. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih penting antara puasa dan sholat? Tentunya sholat lebih utama. Ya, sholat lebih utama. Sholat adalah ibadah yang akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalau kita tidak puasa, ya, kalau kita tidak melaksanakan sholat tapi kita puasa, apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak.
puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah sholat. Perhatikan sholat kita. Bagi laki-laki jangan lupa untuk ke masjid, jangan lupa untuk sholat berjamaah, kemudian juga sholat tepat pada waktunya, jangan tunda-tunda sholat. Ya, perhatikanlah sholat bagaimana tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bacaannya, bagaimana doa-doanya, dan apa saja yang harus dilakukan sebelum sholat, bagaimana wudhunya, bagaimana tempat sholatnya. Ini harus kita perhatikan. Jadi bukan hanya puasa saja yang kita kerjakan di bulan Ramadan, kita fokus puasa, tapi kita lupa untuk mengerjakan ibadah yang lebih agung, yaitu ibadah sholat. Dan kebanyakan di masjid-masjid di sekitar kita di bulan Ramadan itu masjid itu sangat ramai, tapi ramainya di sholat tarawih. Sholat subuh masjidnya tidak seramai orang ketika di sholat tarawih. Ini suatu hal yang miris, ya, suatu hal yang menyedihkan ketika kita melihat orang-orang lebih mengutamakan suatu hal yang sunnah dibandingkan suatu hal yang wajib. Mana yang lebih utama? Yaitu mengerjakan sholat subuh terlebih dahulu, lebih utama dibandingkan dengan melaksanakan sholat tarawih. Maka tentunya kita lebih mengutamakan yang wajib dibandingkan dengan yang sunnah. Yang lebih bagus dua-duanya kita kerjakan. Kemudian hal yang bisa kita lakukan juga di bulan Ramadan selain sholat wajib, ada sholat sunnah seperti sholat tarawih. Maka sholat tarawih ini juga kalau bisa jangan ditinggalkan. Keutamaannya luar biasa sekali, akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat ya di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di antara amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan juga adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Perbanyak bacaan Al-Qur'an. Ini sudah sering kita sampaikan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an, maka setiap hurufnya dia akan mendapatkan satu kebaikan. Ya, setiap huruf, bukan setiap ayat. Kata Nabi SAW, ma'akulu alif lam mim harf. Tidaklah ku katakan alif lam mim itu satu huruf. Ya, bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 3 pahala dan sama dengan 30 kebaikan. Kebaikan yang sangat banyak. Bagaimana kalau kita buat jadwal? Bagaimana lagi kalau kita akhirnya menghatamkan Al-Qur'an ketika di bulan Ramadan? Perbanyak zikir, ya, perbanyak sedekah, perbanyak memberi kepada orang lain, memberi makan orang yang berpuasa dan lain sebagainya. Ini juga hal-hal yang bisa kita lakukan selama berada di bulan Ramadan. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah waktu kita selama berada di bulan Ramadan. Ingat, ya, masuklah kita semua ke dalam bulan Ramadan seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita. Seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir yang akan kita temui. Tahun depan kita tidak akan ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Maka insya Allah dengan begitu, dengan perasaan yang begitu, insya Allah kita akan memanfaatkan setiap detik yang kita lewati selama di bulan Ramadan. Kita tidak akan melewatkan satu waktu pun di bulan Ramadan dengan sia-sia. Insya Allah. Ya, jangan kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, contoh misalkan aktif di media sosial, terus melihat sosmed, ya, menghabiskan waktunya melihat sosial media yang tidak kurang bermanfaat. Ya, sesekali selama di bulan Ramadan, selama 1 tahun penuh kita sudah habiskan waktu kita untuk sosial media dan seterusnya. Selama 1 bulan ini kalau bisa berhenti, ya, berhenti dulu, ngerem dulu dari sosial media. Jangan buka Instagram, jangan buka Facebook, jangan buka Netflix dan seterusnya. Ya, kita berusaha untuk fokus masuk ke dalam bulan Ramadan supaya kita bisa memanfaatkan waktu kita selama berada di bulan Ramadan. Jangan lakukan hal-hal yang sia-sia. Jangan lakukan hal-hal yang sia-sia. Seorang mukmin itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Dia akan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, apa yang kurang bermanfaat untuk dia akan tinggalkan. Inilah sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin itu dia tidak akan mengerjakan sesuatu hal yang membuat dia sia-sia, terlebih lagi di bulan Ramadan. Sebisa mungkin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buatlah jadwal. Ya, buat jadwal misalkan untuk menghantamkan Al-Qur'an. Jika kita ingin menghantamkan dalam 1 bulan 1 kali saja, minimal 1 kali saja kita menghantamkan Al-Qur'an selama di bulan Ramadan. Maka kita bisa buat jadwal. Misalkan dalam 1 hari kita kalau ingin hatam 1 kali dalam 1 bulan, kita harus dalam 1 hari minimal 1 juz. Minimal 1 juz kita membaca Al-Qur'an. 1 hari 1 juz ini bisa kita bagi menjadi 5. Karena sholat itu ada 5 waktu. Ada 5 waktu. Maka setiap kali sholat kita baca berapa lembar? 1 juz itu ada 10 lembar. Ya, maka setiap sholat dia bisa membaca 2 lembar. Setiap sholat pun bisa kita bagi lagi. Sebelum sholat dan sesudah sholat. Sebelum sholat kita bisa baca 1 lembar. Sesudah sholat kita bisa baca 1 lembar. Tidak berat.
Tidaklah berat kalau kita buat jadwal tersebut dan kita konsisten dengan jadwal tersebut, maka insya Allah dalam satu bulan ini kita bisa menghatamkan 1 kali hatam Al-Quran. Kalau mau 2 kali maka tinggal dilipat gandakan saja jumlahnya. Insya Allah dengan jadwal yang baik, dengan kita konsisten menjalankan jadwal tersebut, dengan kita bekerja sama dengan istri kita, dengan keluarga kita, kita buat jadwal, kita komitmen dengan jadwal tersebut, maka insya Allah waktu-waktu kita selama di bulan Ramadan ini akan diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan terhindar dari hal-hal yang sia-sia insya Allah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah waktu kita ketika kita masuk di bulan Ramadan. Karena setiap detik, setiap menit, setiap jam yang akan kita lewati dalam seumur hidup kita, terutama di bulan Ramadan ini, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Antum ngapain selama di bulan Ramadan tahun 2025? Ya, hari pertama ngapain aja, hari kedua ngapain aja, jam sekian ngapain aja. Kalau kita melakukannya dengan atau menghabiskannya dengan hal-hal yang bermanfaat, apalagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka insya Allah sungguh itu akan menjadi kerugian bagi orang tersebut. Naudzubillah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah 2 waktu ini, terutama 2 waktu ini yang jamaah harus perhatikan. Yang pertama adalah waktu sahur. Ya, waktu sahur. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahur au fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian, kata Nabi SAW, karena sesungguhnya di makanan sahur itu atau di waktu sahur itu terdapat berkah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya di waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi beliau Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir, yaitu di waktu sahur. Kata Allah Subhanahu wa taala menanyakan, mana hambaku yang meminta doa akan aku kabulkan? Mana hambaku yang meminta ampun akan aku ampuni? Mana hambaku yang meminta akan aku beri? Di sepertiga malam akhir. Di waktu sahur ini waktu yang krusial, waktu yang sangat bagus bagi kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun sahur misalkan 1 jam sebelum subuh. Ini waktu yang sepertiga malam akhir. Kita paling makan sahur berapa lama? 10 menit, 15 menit selesai. Sisanya ngapain? Main Facebook. Sisanya ngapain? Lihat Instagram. Sisanya ngapain? Nonton TV, program acara sahur di TV lagi banyak. Jangan. Manfaatkan waktu tersebut untuk apa? Untuk baca Quran, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu tersebut untuk beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur orang-orang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu tersebutlah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ketika Allah turun ke langit dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang meminta. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang-orang yang memohon ampun kepadanya di waktu tersebut. Maka manfaatkanlah waktu sahur. Jangan remehkan waktu ini, jangan tidak sahur, ya. Mentang-mentang kuat, mentang-mentang saya sudah biasa intermittent fasting Ustaz, jadi tidak perlu sahur, saya mau tidur aja bablas. Jangan. Waktu sahur ini penuh dengan keberkahan, ya. Waktu sahur ini penuh dengan keberkahan dan turunnya rahmat, turunnya Allah Subhanahu wa taala bahkan ke langit dunia untuk mengampuni dosa orang yang meminta, mengabulkan orang yang berdoa dan seterusnya. Maka manfaatkanlah waktu sahur. Ini yang pertama. Yang kedua adalah waktu menjelang berbuka. Ini juga waktu yang mulia, waktu yang sangat mulia, waktu yang bisa kita manfaatkan. Jangan di waktu berbuka kita sibuk dengan makanan kita. Ya, kita sibuk dengan kolak kita, dengan gorengan kita, dengan lauk pauk kita. Ya, kemudian ada waktu setengah jam kita nunggu bengong sambil ngeliatin sambil ngiler. Ya, makanan yang sudah dihidangkan di hadapan kita. Jangan. Ketika makanan kita sudah siap, dan insya Allah tidak akan kekurangan di bulan Ramadan makanan yang disiapkan oleh keluarga kita, insya Allah. Maka sibukkan diri kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu berbuka puasa adalah waktu yang mustajab bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ngabuburit. Ya, bukan ngabuburit, menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, lihat sana, lihat sini, lihat aurat, lihat berita dan seterusnya, lihat sosial media, lihat wadah yang justru bukan hanya tidak bermanfaat, tapi justru mendatangkan dosa. Oleh karena itu 2 waktu ini, waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, dan persiapan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjalankan bulan Ramadan dengan penuh dengan kebaikan. Kita jalankan bulan Ramadan ini penuh dengan semangat. Kita jalankan puasa kita jalankan ibadah-ibadah yang lainnya, tarawih kita, sholat kita, sedekah kita, ya, infak kita,
zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita maksimalkan, bacaan Quran kita maksimalkan, bukan hanya membaca ayatnya saja, tapi kita berusaha untuk memahami Al-Quran, kita berusaha untuk membaca juga artinya, membaca tafsirnya. Ini justru lebih baik. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah persiapan yang harus kita lakukan menjelang bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua supaya kita bisa bersemangat dalam memasuki bulan Ramadan dan bersemangat ketika berada di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga umroh kita nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menemui kepada kita kendala sedikit pun, dilancarkan seluruhnya, baik itu safarnya, baik itu umrohnya, baik itu uh, ketika kita berada di Madinah atau baik itu ketika kita berada di Mekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, keberkahan kepada kita, rahmat kepada kita, petunjuk kepada kita agar kita bisa menjalaninya dengan baik dan lancar sehingga kita nanti bisa kembali ke tanah air bertemu dengan keluarga kita tercinta lagi insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga yang Anda sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Kalau yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari Anda pribadi dan juga dari syaitan dan juga kebodohan dari Anda. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz Muawiyah atas nasihat dan ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Eh, dari jamaah mungkin karena tidak ada yang bertanya di kolom komentar, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Baik, Insya Allah mungkin beberapa hari ke depan kita persiapan untuk keberangkatan. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di grup. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan ibadah umroh, jangan sungkan-sungkan tanya di grup. Insya Allah akan dibantu dijawab oleh Ustadz Maulaya ya Ustadz ya. Insya Allah insya ya. Allah, insya Allah. Ya mungkin itu saja kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di kajian yang kedua ya Ustadz ya. Insya Allah ya Insya Allah, mungkin ya. betul. Ya, Insya insya Allah. Allah. Semoga Allah berikan kesehatan untuk Ustadz dan keluarga dan seluruh jamaah. Amin, amin. Mungkin Mas kita Guna tutup. juga sehat-sehat. Amin amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah.